Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Selamat siang. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya senang lihat wajah Bapak Ibu guru siang-siang pun masih semangat ya, luar biasa. Nah, hari ini saya mohon waktunya sebentar, berapa puluh menit ke depan. Ini adalah serangkaian tugas saya menjadi calon fasilitator daerah yang awal September kemarin kami laksanakan di Pontianak, dan saya sudah melakukan 2 kali ke siswa, dan ini yang terakhir, tugas yang terakhir. Mohon kerjasamanya. Terima kasih sebelumnya karena Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama praktik baik yang saya dapatkan di sana, yang sudah saya pelajari di sana, tentang 7 jurus BK hebat. Udah kelihatan sakti belum Bu Ratna nih? Saya nih. Sudah ya? Oke, ya kita akan belajar bersama apa saja sih 7 jurus BK hebat yang kami pelajari di sana, dan saya sangat beruntung bisa belajar dari jurus-jurus yang diajarkan kepada kami. Yang pertama kami belajar tentang kenali potensi. Kenali potensi, dan bukan hanya saya sebagai guru BK, tapi saya berharap Bapak Ibu guru, wali kelas, guru wali, nanti ini juga tugas kita bersama untuk kita membantu anak-anak kita untuk mengenali potensi mereka. Apa tujuannya? Fokus kita membantu siswa dalam mengenali bakat minat mereka, gaya belajar mereka, dan multi intelijensi. Dan saya sudah lakukan asesmen ini dari tidak hanya saya waktu di SMA 2, dan dari saya sekolah lama juga saya sudah lakukan ini, dan saya merasakan memang anak-anak sangat terbantu dengan mereka tahu gaya belajar mereka tahu minat bakat mereka, jadi mereka bisa fokus. Dan saya berharap juga Bapak Ibu ke depan juga bisa tolong anak-anak kita, membantu mereka mengenali bakat minat mereka. Manfaatnya itu memimpin siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Jadi jangan sampai nanti semester 2 kuliah mundur gara-gara ternyata mereka nggak mampu di situ. Itu karena saya pikir mungkin karena mereka tidak mengenali mereka dengan baik. Yang kedua, jurus kedua, kelola emosi. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu guru, apa emosi yang Bapak Ibu kenali? Senang, marah, sedih. Ya. Emosi itu ternyata yang kita kenal sama ini hanya marah ya. Tetapi emosi itu adalah senang dikatakan emosi, sedih dikatakan emosi, marah, kecewa, cemas, takut. Emosi itu adalah reaksi yang dialami kita sebagai manusia pada saat respon atau peristiwa yang terjadi dengan kita. Biasanya kalau sebenarnya marah boleh nggak sih Bapak Ibu? Boleh marah kalau memang ada hal yang membuat kita marah, kenapa tidak? Tetapi yang harus kita pahami dan harus kita kelola itu jika kita sudah marah-marah. Misalnya dari rumah kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga kita gitu ya. Nanti sampai ke rumah nggak tahu, ada sedikit aja reaksi dari orang, kita langsung marah-marah. Nah, sementara kalau kita sudah marah-marah, proses belajar mengajar saya yakin juga nggak akan bisa maksimal. Mana yang biasa kita lakukan pada saat kita emosi? Pada saat kita berekspresi? Apakah ada reaksi kita langsung respon tindakan? Atau ada reaksi kita jeda dulu lalu kita merespon tindakan? Mana yang Bapak Ibu yang lebih mengelola emosi yang tepat? Nomor 2. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Selama ini kita bagian mana? Bagian 1 kah? Bagian 2? Selama ini kita lebih ke respon yang pertama.
Nah, kalau tidak dikelola dengan baik bagian ini, bahaya juga untuk kita guru-guru. Bisa mempengaruhi karir kita ke depannya, tensi juga bisa tensi. Nah, oleh sebab itu harapan saya, harapan kita semua tidak hanya dengan guru dengan siswa juga seperti itu ya. Kalau kita sering ada reaksi langsung ngerespon, itu bahaya. Nah, kalau ada reaksi kita jeda sedikit. Contoh ngejedahnya gimana Bapak Ibu? Duduk dulu, ambil nafas, tarik nafas ya. Minum air putih, gak usah makan nasi padang ya, Pak Risma. Kelamaan nanti. Ya mungkin kita tarik nafas, cuci mukanya, itu contoh jeda yang harus kita ingat. Ya mungkin kalau yang muslim istighfar ya. Nah itu supaya kita tidak merespon tindakan yang negatif. Nah kalau masih banyak yang nomor 1, berarti kita harus banyak belajar lagi. Ya tapi sih guru-guru SMA 2 sih sudah yang bagian yang nomor 2 ini sudah bagus. Ya Bu Ratna dah nomor 2 ya Bu Ratna. Oke, yang berikutnya, fokus kita membantu anak, membekali siswa dengan keterampilan sosial emosional learning. Kalau guru-gurunya emosi, bagaimana kita mau membantu anak juga mengelola emosi dengan baik. Berikutnya, meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi dan merespon emosi dengan cara yang positif. Jadi, ekspresikan emosi itu sesuai dengan reaksi yang terjadi. Berikutnya, tumbuhkan resiliensi. Apa yang Bapak Ibu tahu resiliensi? Sama. Atau orang sering katakan daya lenting. Ini resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit atau beradaptasi dan mempertahankan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan dalam hidup. Siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Pasti tidak ada yang tidak punya masalah. Semuanya pasti punya masalah. Cuman yang diharapkan kita dari guru dulu harus punya daya kemampuan untuk bangkit. Itu yang harus kita punya. Jangan sampai gurunya bunuh diri karena banyak masalah kan? Nah, kita harus membantu siswa-siswi kita untuk punya daya lenting atau resiliensi supaya mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Kita bisa membantu mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Itu tugas kita guru-guru untuk membantu mereka. Lalu mengembangkan daya lenting atau ketangguhan siswa agar mampu menghadapi tantangan, tekanan dan kegagalan dalam hidup. Nah, memang sekarang saya lihat pun anak-anak itu ya riskan dengan ini. Dan mereka gampang putus asa. Mereka gampang kecewa, gampang putus asa dan mereka tidak berani bangkit. Nah, itulah tugas kita guru-guru membantu mereka supaya mereka bangkit, membuat siswa lebih kuat dan mampu bangkit kembali setelah mengalami kesulitan dalam belajar atau kehidupan sosial. Yang keempat, jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi ini berat ya buat kita konsisten. Paling sulit, saya merasa yang paling sulit dari 7 ini 2 dan 4 ini, jaga konsistensi. Nah, tapi tidak ada manusia yang tidak bisa kalau dia mau berusaha. Apa tujuannya? Mendorong pembentukan kebiasaan positif yang berulang dan konsisten. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing lah tentang konsistensi apa yang sudah diniatkan tetapi tidak pernah jadi-jadi. Manfaatnya membangun disiplin tanggung jawab dan manajemen waktu yang baik pada diri sendiri. Nah, manajemen waktu ini yang harus kita pelajari ya. Kalau di sekolah kita ini manajemen waktu, bagaimana kita bisa disiplin mengikuti semua dari jam masuk sampai kita pulang dari sekolah ini. Nah, itu tanggung jawab kita untuk manajemen diri kita. Nah, kalau guru sudah bisa memanajemen diri dengan baik, saya yakin siswa pun nggak mungkin bisa terlambat. Nggak mungkin mereka datangnya terlambat karena memang kita sudah memulainya. Kalau memang siswa terlambat dari kita, ya silakan mereka tunggu di luar. Tapi kalau kita juga terlambat, itu akan menjadi kebiasaan dari
siswa-siswa kita santai saja. Ibu itu kan suka terlambat. Kami cepat-cepat pun nanti dia terlambat. Nah, saya sangat ini praktik baik dari SMA Kalam Kudus Pontianak. Jadi mereka mempraktikkan ini budaya, dan saya berharap semoga nanti bisa menjadi budaya kita juga. Bagaimana seperti yang Pak Kepala Sekolah tadi amanatkan, bahwa anak-anak kita sudah mulai, attitude-nya sudah mulai berubah. Masih adakah mereka senyum, salam, sapa, sopan dengan kita? Ataukah mereka hanya main lalu lalang saja dengan kita? Atau masih bisakah mereka minta maaf kalau mereka ada salah? Atau mungkin juga kita sendiri masih bisakah minta maaf kalau kita salah sebagai guru-guru? Atau masih adakah budaya antri di tempat kita ini? Jangan nerobos sana nerobos sini. Masih adakah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin yang kita rasakan dan nanti akan kita imbaskan kepada siswa-siswa kita? Masih adakah kita katakan tolong dan terima kasih? Ya, kalau masih ada, dan berarti guru-gurunya sudah hebat, dan kalau memang bisa kita budayakan di tempat ini, supaya kita bisa melihat anak-anak kita juga menjadi pribadi-pribadi lebih baik. Yang berikutnya, jalin koneksi. Jalin koneksi saya rasa ini sudah berjalan dengan baik ya di sini, antara kepala sekolah dan guru dan wali kelas dengan BK itu sudah berjalan dengan baik. Wali kelas dengan orang tua, wali kelas dengan siswa juga ini sangat sudah berjalan dengan baik. Fokus kita membangun komunikasi yang sehat dan efektif, menciptakan hubungan yang kuat yang tulus antara siswa dengan guru, teman sebaya dan orang tua. Dan saya juga merasakan di sini sudah berjalan baik. Manfaatnya menciptakan suasana yang lebih humanis dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Nah, dengan kita menjalin komunikasi dengan baik, emosi kita dengan siswa juga terjaga. Sudah kontak batin lah kedekatan kita dengan siswa. Yang berikutnya, bangun kolaborasi. Kita harus bekerja sama untuk anak-anak kita, dan ini juga sudah berjalan dengan baik. Tempat ini melibatkan berbagai pihak dalam upaya mendampingi perkembangan siswa. Manfaatnya memastikan siswa mendapatkan dukungan yang komprehensif dari berbagai elemen di sekolah dan sekitarnya. Dan saya juga merasakan ini sudah berjalan dengan baik. Saya akan melaporkan on job training yang sudah saya lakukan lebih baik dengan siswa. Yang pertama, saya sudah melakukan praktik baik dengan siswa kelas 10B dengan saya memberikan tema kenali potensi. Tujuannya saya membantu siswa mengetahui minat bakat dan gaya belajar siswa. Sasarannya siswa SMA Negeri 2 Nangampeno. Sebenarnya semua siswa ya, tapi saya ngambil sampelnya. Dan deskripsi kegiatannya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Lalu pelaksanaan kegiatannya awal bulan 8 kemarin. Alasan saya memilih ini supaya agar siswa dapat mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar mereka dengan baik. Hasilnya siswa sudah mengetahuinya ya. Waktu kapan hari saya sudah kirimkan Google Drive ke wali kelas, dan saya berharap itu dikirimkan ke anak-anak supaya mereka juga tahu apa hasil yang sudah mereka dapatkan. Yang berikutnya ada sih contohnya, mungkin tidak usah saya tampilkan saja. Lalu yang kedua, saya juga memilih mengimplementasikan jurus BK nomor 2 salah itu, kelola emosi. Apa tujuannya? Membantu siswa SMA Negeri 2 Nangampeno memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami dan mengelola emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuan. Lalu di deskripsinya juga bisa Bapak Ibu baca sendiri. Pelaksanaan kegiatan juga seminggu setelah yang pertama. Alasannya adalah emosi yang tidak tepat dapat mempengaruhi suasana belajar. Jadi jika emosi tidak dikelola dengan tepat akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Oleh sebab itu saya lebih memilih untuk jurus 2 itu, kelola emosi. Hasilnya siswa mampu merancang kelas bernuansa pembelajaran sosial emosional. Rancangannya ada di ruang BK.
Nah, begitu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berbagi praktik baik hari ini. Biarlah ini dapat berguna untuk kita semua, membantu anak-anak kita bertumbuh dengan baik, mengelola emosinya dengan baik, dan mereka memaksimalkan diri mereka sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Dewi. Apakah ada? Kita plus lagi lah untuk Bu Dewi. Dalam waktu yang singkat, tapi saya yakin dan percaya ada satu nilai yang pastinya masing-masing kita punya dapatkan, terutama terkait yang saya suka tuh daya lenting tadi Bu, bangkit dari keterpurukan. Itu saya pikir sebuah mungkin hal yang perlu kita sadari lah, gitu kan. Dari kelemahan kita semua, anak-anak ini kan memang banyak, kalau kita lihat ya banyaklah masalahnya, gitu kan. Tapi bagaimana membangun, ketika kata Bu Dewi kan luar biasa. Kalau saya daya lenting, bulan apa? Daya apa? Sama ya? Kelola emosi tadi ya. Jadi ada dapat ya, walau sedikit ya bulan. Baik, saya yakin Bapak dan Ibu pasti ada ya. Oke, mungkin dalam waktu yang singkat, demikian Bapak ya Bu Dewi, mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa ternyata sumber tugas kita sebagai guru yang paling utama bagaimana mengelola emosi. Mari kita sama-sama supaya nanti ya tercapailah tujuan yang kita mau capai seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi. Saya pikir luar biasa hari ini ada sedikit pembelajaran yang disampaikan Bu Dewi, tapi dampaknya sungguh besar untuk kita semua. Demikian, ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita pulang? Misi baru 1:30, mungkin perlu sharing sedikit terkait itu. Apakah ada? Bu Dwi? Ada Bu Dwi? Boleh, mumpung kita masih cukup dulu, karena waktu masih ada nih Bu Dwi, tidak apa. Mau bilang cukup malah dikasih mic. Terima kasih waktunya Pak. Ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk kita seorang guru. Yang pertama tadi adalah kelola emosi. Emosi kita ini memang super, harus kita ini mampu gimana mengelolanya. Karena kita menghadapi sekian banyak murid, sekian banyak tingkah, sekian banyak watak. Dan semuanya kita harus mampu melayani dan mengerti mereka. Ini sesuatu yang perlu energi, yang tidak boleh berkurang setiap hari.